Kabar buruk, sudah keluar-keluar Partai Nasdem ternyata tak serius usung Anies Baswedan jadi capres. Suara.com. Ada beberapa hal penting yang ingin kita tuntaskan terlebih dahulu. Pertama, mengenai platform perjuangan. Kami ingin menuntaskan terlebih dahulu membangun titik temu platform perjuangan antara PKS, Nasdem, dan Demokrat, dan tentunya dengan capres yang akan kita dukung. Yang kedua adalah terkait visi dan desain pemerintahan ke depan. Dan yang ketiga adalah mengenai tanggung jawab dan strategi pemenangan. Yang terakhir, yang sangat penting adalah bagaimana format koalisi, capres dan cawapres yang akan kita dukung bersama. Masalah timing deklarasi itu adalah turunan dari setelah keempat hal tersebut kita tuntaskan terlebih dahulu. Oleh karena itu, PKS mendorong pembahasan di tim kecil agar segera tuntas, sehingga PKS sebagai partai yang ingin membangun poros perubahan ini akan membawanya kepada musyawarah majelis syuro. Ada 4 hal untuk menggagalkan Anies Baswedan menjadi calon presiden. Yaitu pertama, bujuk kembali Nasdem ke kubu istana. Kelihatannya nggak tahu berhasil atau tidak. Belum tentu dikatakan tidak berhasil. Karena pernyataan-pernyataan tokoh Nasdem pun ibaratnya ingin mengatakan nggak patean kalau seandainya Anies pun tidak jadi calon. Kami menawarkan, tapi kalau nggak bisa juga nggak patean, kira-kira begitu. Bukan kira-kira begitu, ya begitulah analisisnya. Nah, yang kedua adalah membujuk Partai Demokrat untuk keluar dari koalisi Anies. Makanya saya tidak ingin mengatakan koalisi perubahan, koalisi Anies. Karena kalau koalisi perubahan atau koalisi perubahan dan perbaikan itu bisa ditawarkan dimanapun. Demokrat bisa mengklaim sesungguhnya. Maka keluar dari demokrasi Anies, keluar dari koalisi Anies, dan yang paling dituju adalah tentu yang menawarkan gula yang lebih baik. Partai Nasdem telah mendeklarasikan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Kendati pencalonannya menuai pro dan kontra, safari politik Anies bersama Partai Nasdem sudah dilakukan. Namun komitmen Partai Nasdem untuk mengusung Anies di pemilu 2024 ternyata diragukan oleh sejumlah pihak. Salah satu yang vokal menyuarakan adalah pengamat politik Refli Harun. Ahli hukum tata negara itu awalnya menyinggung beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menggagalkan rencana pencalonan Anies. Pertama, bujuk kembali Nasdem ke kubu istana. Tutur Refli seperti dikutip dari kanal YouTube-nya Jumat 13 Januari. Blak-blakan Refli menilai strategi ini bisa jadi berhasil dilakukan oleh istana. Apa alasannya? Kelihatannya belum tentu dikatakan tidak berhasil karena pernyataan-pernyataan tokoh Nasdem ingin menyatakan gak paten kalau seandainya Anies tidak jadi calon, terang Refli. Kami menawarkan, tapi kalau nggak bisa juga nggak paten, begitu analisisnya, sambungnya. Bahkan yang lebih liar, Refli juga menduga bisa jadi deklarasi Partai Nasdem sengaja dilakukan untuk menggagalkan Anies. Termasuk dengan kini tegas menolak Partai Demokrat menawarkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi wakil Anies. Bisa jadi Nasdem menolak kalau AHY jadi wapresnya Anies, tapi orang akan bertanya, ini jangan-jangan Nasdem juga ikut menjadi skenario menggagalkan Anies. Pura-pura mendukung tapi ternyata ujungnya menggagalkan. We don't know exactly, karena begitulah politik, tegas Refli. Selain membujuk Partai Nasdem kembali menjadi koalisi pemerintah, Refli menduga sejumlah taktik lain untuk menjegal Anies di pemilu 2024. Pada intinya, menurut Refli, istana akan menggagalkan terbentuknya koalisi perubahan sehingga Anies batal menembus presidensial threshold sebesar 20%. Seperti membujuk Partai Demokrat keluar dari koalisi Anies, lalu menawarkan PKS gabung ke kubunya Prabowo misalnya. Tapi kelihatannya ini agak lemah. Yang keempat yang pasti akan dikerjakan adalah menghalangi partai lain bergabung dengan koalisi Anies, ujar Refli.